Kali ini Kebun Desain udah kedatangan tamu lagi guys ya. Seorang pengusaha yang wah bisnisnya udah banyak nih. Kita akan belajar tentang gimana cara kita berbisnis kalau bisnisnya banyak gitu guys ya. Udah ada di samping saya sama Kang Hafiz. Halo Kang. Halo Kang Ajis, kita ketemu lagi ya? Iya. Kang Hafiz ini adalah kalau teman-teman ngikutin dari awal konten pertama YouTube Kebun Desain Kang Hafiz. Oh iya, yang dulu itu ya? Yang Ya, di yang kesana bukan? yang ke sana, Yang sana ya? Oh, iya. Ke kandang ya? kandang, ke Oh, kandang, ya ke kandang, benar, mantap, benar, mantap. benar. Keren. Udah sekian tahun. Sekian tahun Kebun Desain makin ini Iya, ya? kita Makin undang lagi berkembang. nih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, dan saya lihat-lihat nih Kang Hafiz di sosmednya udah banyak perkembangan Kang. Wah, mantap sekali nih. Termasuk apa ya? Teman sesama pebisnis yang produktif ini Kang Hafiz. Alhamdulillah. Sekarang tuh bisnisnya ada apa aja Kang? Coba Kang dikenalin dulu deh. Oke, sebelumnya perkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal, nama saya Hafiz. Saya dari Karawang juga sama. Di sini saya menjalankan sebuah bisnis. Awalnya sih memang bisnisnya di bidang peternakan ya. Peternakan. Jadi saya main di fokus ternak domba. Kemudian dari situ saya untuk memperluas pasarnya yaitu menjangkau pasar akikah. Akikah. Nah itu yang pertama lah kita bisa sebut itu ya. Akikah, kurban mungkin sama. Oh, akikah kurban sama gitu ya. ya. Nah yang kedua saya melihat potensi di kandang saya gitu ya. Kayaknya seru nih kalau misalkan ada anak-anak yang main ke kandang gitu kan. Aktivitas bersama hewan ternak gitu ya. Akhirnya di situ saya bukalah sebuah program edukasi pertanian. Atau biasa disebut dengan eduwisata. Ya, di kandang saya juga di sana. Dan yang ketiga, sekarang memang di dunia baru yang sedang saya coba jalani yaitu di bisnis travel umroh. Iya. Okay. Berarti ada tiga ya? Ya, alhamdulillah ada tiga. Belum sosmednya. Sosmednya ya itu pendukung. Pendukung, oke, siap. Kang, kenapa bisnisnya jadi sebanyak itu akhirnya gitu? Kalau saya mah Kebun Desain aja udah gitu. Karena wah Kebun Desain aja udah pusing gitu. Gimana nih? Kenapa bisa jadi sebanyak itu bisnisnya gitu? Ya sebenarnya kenapa bisa banyak? Yang pertama itu saya melihat potensi dan peluang. Ya mungkin sama lah. Ketika kita memulai sebuah bisnis, kita bisa melihat potensi dan peluang kan. Ya. Nah di situ juga ketika saya sudah menjalankan sebuah bisnis, ternyata ada potensi dan peluang lainnya. Dan selagi itu masih bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan. Nah dari situlah alhamdulillah muncul ketiga bisnis tadi yang alhamdulillah sampai saat ini secara konsisten masih bisa saya jalankan. Karena yang pertama tadi bisa melihat peluang yang ada. Jadi saya coba optimalkan peluang yang ada itu, ternyata alhamdulillah bisa berjalan. Gitu. Iya. Cara ngelihat peluangnya gimana kan? Kalau misalkan teman-teman nih, terus saya peluangnya apa gitu? Oke. Jadi gini ya. Pertama kalau teman-teman mau membuka bisnis baru, mungkin yang awal harus diperhatikan adalah teman-teman juga harus menguasai bisnis yang ingin teman-teman lakukan. Bisnis keduanya gitu kan. Artinya ini sama seperti kita berbisnis yang pertama. Ya kita mau memulai bisnis pertama nih, kita juga harus tahu kan bisnis yang akan kita jalankan seperti apa. Ini pun juga sama. Yang kedua juga harus tahu kita mau menjalankan bisnis ini, kita harus tahu bisnis yang kita jalankan itu seperti apa, sanggup nggak kita melaksanakannya. Ketika itu sanggup ya kita tinggal jalan aja gitu kan. Nah melihat peluang atau potensi yang ada, sebenarnya kita tinggal bisa melihat peluang atau potensi terdekat yang ada dari kita. Yang pertama saya kan memang bisnis yang pertama adalah ternak domba dan akikah gitu ya. Di tempat saya ini, saya di sana punya tempat kandang. Dan saya punya ide gimana caranya anak-anak bisa main ke kandang saya sambil berwisata, beredukasi. Nah itu adalah peluang saya. Disitulah saya coba untuk membuat sebuah program. Program itu saya lempar ke pasar, alhamdulillah marketnya ada. Dan banyak sekolah yang datang ke tempat saya. Namanya di Wiratani Karawang. Jadi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini peminat untuk main datang ke kandang saya itu cukup tinggi.
Kalau kita lihat di 2025 kemarin, kita punya data ada sekitar 2.650 anak main ke kandang kita. Setahun berarti. Setahun, Oh, gitu. 1.200 anak ya. 1.200 anak. 2.600. 2.600 anak. Kalau tahun ini 2026 ini sampai bulan Ramadan ini ada sekitar 850 anak dari Januari dan Februari. Lonjakan tinggi ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, kalau kemarin kan 2.000 tuh setahun. Sekarang 800 aja udah baru 2 bulan ini. gitu Iya. ya. Mudah-mudahan tahun habis iya. Lebaran, karena kan ini sekolah juga tidak terlalu banyak aktivitas di luar sekolah ya karena lagi Ramadan. Jadi nanti setelah Ramadan kemungkinan permintaan untuk datang ke kandang juga akan tetap tinggi gitu. Itu peluang yang saya yang melihat ada peluang di tempat saya. Yang ketiga, ya alhamdulillah waktu itu saya menjalankan ibadah umroh tahun 2023. Nah di sana saya melihat sepertinya saya juga bisa nih untuk berbisnis umroh, menjual produk umroh gitu kan, dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi ya kembali kepada diri kita sanggup gak menjalankan itu, kita punya nggak kemampuan itu gitu kan. Saya menakar diri, saya sanggup dan saya punya kemampuan. Akhirnya saya coba jalankan lagi dan ternyata bisa. Mantap. Jadi memang harus sesuai kitanya juga ya. Iya, dari kitanya. Yang penting kita nggak asal ikut-ikutan. Iya. Yang penting kita punya kemauan dan bisa mengerjakannya, ya insya Allah bisa jalan. Oke, mantap sekali nih teman-teman. Jadi harus lihat dulu potensi teman-teman apa, di mana, baru nanti buka bisnis, dan kalau misalkan di dalam bisnis itu ada peluang lagi, baru bisa digarap lagi gitu ya. Betul. Nah, ngatur 3 bisnis ini gimana, Kang? Ini udah autopilot atau gimana nih? Atau masih dikerjakan sendiri? Oke, ya sebenarnya kalau nambah bisnis tentu makin pusing juga sebenarnya. Makin pusing juga sebenarnya. Kenapa ya? Pasti waktu kita akan fokus untuk ngurusi itu semua. Ya. Yang penting bisa tetap berjalan gitu kan. Nah sebenarnya caranya seperti apa? Yang pertama tadi sesuai dengan keinginan kita, kemampuan kita. Yang kedua adalah fokus. Jadi kita juga harus fokus terhadap waktu. Ya, fokus itu bukan satu, tapi fokus itu pintar membagi waktu. Ya, artinya kita fokus mengerjakan di satu waktu itu, misalkan 2 jam pertama di pagi hari kita fokus mengerjakan bisnis A. Nah, misalkan kemudian 2 jam berikutnya kita fokus ke bisnis B. Dan misalkan setelah zuhur baru ke bisnis C, misalkan seperti itu. Jadi fokus pada jam tertentu. Oh, di satu hari dibagi-bagi gitu. Ya bisa misalkan seminggu dibagi 3, misalkan hari Senin Selasa fokus ngerjain ini, misalkan gitu. Yang penting kita bisa komitmen fokus terhadap waktu kita mau waktu yang mana dulu nih yang kita kerjakan, bisnis mana yang dulu yang mau kita fokuskan. Yang penting semuanya bisa berjalan gitu. Selain tadi yang kedua adalah fokus, yang ketiga adalah tentu harus bangun tim. Harus bangun tim. Ya. Nah itu harus tetap kita jalankan gitu kan. Bisnis yang akikah dan juga eduwisata, alhamdulillah saya sudah punya tim. Yang itu saya tinggal mengontrol untuk program ini tetap berjalan. Itu sudah ada yang mengerjakan timnya gitu ya. Kemudian kalau yang ketiga yang travel umroh ini masih saya yang pegang. Jadi saya masih fokus karena ini baru ya, baru 2 tahun terakhir ini. Saya coba fokus di situ, ternyata menghasilkan, dan saya coba fokus untuk garap sendiri. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada tim juga untuk saya bisa mengembangkan ke bisnis yang keempat. Gitu. Waduh. Ini mau banyak ini kayaknya nih bisnis ya, ini. Mudah-mudahan bismillah. Kalau Akang sendiri berarti gimana tuh ngebaginya? Apa memang per hari gitu? Kalau saya sih ngebagi waktunya biasanya pagi dan siang. Pagi dan siang? Ya misalkan pagi nih saya fokus ke akikah dulu. Biasa nanti saya ngirim minta report dari tim gitu kan. Reportnya apa kemarin, misalkan berapa jumlah kontak yang masuk, berapa closingan gitu kan. Kemudian hari ini apa yang harus kita kerjakan. Itu kemudian biasanya habis zuhur ke sore itu ya untuk bisnis yang lain, misalkan eduwisata. Kebetulan kalau eduwisata sekarang ini kan memang lagi off, tapi kita coba untuk menyusun program nanti pasca Lebaran.
Misalkan target apa, promosi seperti apa yang akan kita lakukan itu dari sekarang udah kita siapkan. Kemudian besok harinya seperti itu lagi, gantian misalkan besoknya pagi ya travel umroh dulu, baru nanti siangnya akikah misalkan. Tapi itu sifatnya situasional, di mana yang membutuhkan waktu lebih ya mungkin seharian akan fokus di situ. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi, misalkan di hari itu pesanan akikah lagi banyak nih gitu Ya, kan. ya. Udah saya fokus di situ gitu kan. Atau misalkan lagi ada jamaah nih klien jamaah mau ngobrol, mau konsultasi misalkan, ya udah seharian mungkin saya fokusnya di umroh kayak gitu. Atau lagi misalkan kayak kemarin tuh sebelum Ramadan kita ada kunjungan anak-anak, misalkan sehari itu pernah di angka 150 anak gitu kan. Ya udah kita seharian full di kandang untuk menghandle kunjungan anak-anak tersebut gitu. Wah, seru banget ya. Jadi seru memang banget ini, Bang. harus fokus gitu kan. Iya. Membagi waktunya. Sesuai situasi. Kalau kan sesuai situasi Ya, gimana betul. yang ini. Berarti dalam satu hari berarti pasti megang lebih ya satu bisnis ya? Ya, biasanya ya mungkin 2 lah. Standarnya 2 gitu ya. Yang satu mungkin yang sifatnya tidak terlalu urgent mungkin dibesokin gitu. Ya oke. Kalau ngebangun timnya gimana Kang? Gitu Kang. Karena kan banyak juga nih teman-teman yang curhat nih gimana nih cara mengelola timnya nih. Kadang ada aja yang susah diatur segala Ya, macam betul. gitu. Sebenarnya ya kita mengelola tim ya sama dengan mengelola manusia gitu ya. Pasti akan tidak mudah gitu ya. Yang penting kalau saya sih lebih kepada pendekatan personal. Pendekatan personal dan tugas yang jelas. Ketika misalkan tugasnya si A, si B ini kalau di akikah misalkan tugasnya adalah sembelih ya dan ngurus kandang, ya udah fokusnya di situ. Kemudian ada tugas saya memang bagian customer service, ya fokusnya di situ gitu kan. Jadi setiap tugas itu ada reportnya lah. Misalkan tadi customer service dalam satu hari ada berapa kontak yang masuk gitu kan, udah di follow up berapa dan apakah terjadi closing misalkan. Jadi di situ kita coba ini. Yang penting tugas-tugasnya itu jelas untuk mereka. Ketika tugas-tugasnya sudah jelas ya kita tinggal memantau aja. Di bagian eduwisata pun juga sama. Bagian tour guide siapa misalkan, fokusnya pada pembimbingan anak-anak misalkan. Bagian persiapan logistik siapa, fokusnya untuk menyiapkan logistik kayak gitu. Jadi orang-orang tersebut sudah paham terkait job desk-nya masing-masing. Ya oke. Yang penting itu yang harus diperjelas. Berarti udah kalau Akang udah bisa ditinggalin berarti ya kalau misalkan kadang ada momen bentrok nggak Kang, misalkan ini mau ada event, ini ada event. Itu pernah dan sering mungkin ya Oh sering. Jadi, Gimana tuh Kang cara ngandelnya Kang? Pernah terjadi misalkan di suatu waktu nih kita pesanan akikah lagi banyak. Di sana eduwisata juga lagi ada kunjungan dan anaknya juga banyak. Wah itu luar biasa itu tenaganya fokusnya harus terpecah tapi dua-duanya bisa kita jalankan gitu kan. Tentu pembagian tim itu juga harus ini ya. Ini adalah kemampuan dari seorang leader ya dari sebuah bisnis itu untuk mengatur mengelola timnya dengan baik. Jadi ketika ada momen kayak gitu ya udah saya tegas di situ, si A, si B, si C fokus pada catering misalkan. Si C, D, E fokus pada eduwisata. Meskipun sebenarnya tim saya ini tim yang ada di akikah itu juga mengerjakan tim yang ada di eduwisata juga. Oh berarti campur-campur ya gitu. Timnya sama gitu kan, timnya sama. Jadi ketika ada momen tertentu ya kita akan bagi tugas. Misalkan saya ada 15 tim semuanya gitu kan, kita bagi 2 misalkan. Yang 6 atau 7 orang fokus ke eduwisata, selebihnya fokus kepada di catering gitu kan. Karena kan catering di dapur juga butuh tenaga besar juga untuk mempersiapkan pesanan. Alhamdulillah semuanya tertata ini dengan baik. Di situ saya biasanya sifatnya di tengah. Saya memposisikan di tengah. Artinya di satu waktu saya fokus pada eduwisata, di satu waktu saya fokus pada catering. Jadi di hari itu ketika lagi pesanan banyak, saya sifatnya mobile. Mengontrol ngecek sini gitu ya. Betul, cek sini gitu kan. Mengontrol eduwisata udah oke, berjalan dengan lancar, lanjut jalan. Ngecek lagi di dapur gimana kondisinya, catering pesanan jam sekian udah beres, udah siap gitu kan. Masih proses, lanjut kayak gitu. Jadi saya coba untuk mengontrol semuanya. Ketika semua tim sedang
sibuk masing-masing. Wah, ini kayaknya mah nggak kebayang ya sibuknya gimana ya. Ya alhamdulillah sih kalau lagi sibuk memang sibuk banget gitu kan. Tapi kalau lagi nyantai ya alhamdulillah lagi nyantai gitu. Kalau kalau perekrutannya gimana Kang itu Kang? Biar maksudnya kan pernah ada kendala di tim nggak? Misalkan kayak timnya resign atau apa, kita kan sih nyari lagi atau gimana gitu ya? Gimana? Pernah lah pasti gitu kan yang namanya kita seorang business owner gitu ya, kita merekrut sebuah orang tim, pasti akan ada yang hilir mudik lah ya, ada yang datang ada yang keluar gitu kan, itu memang normal dan relatif lah untuk sebuah kegiatan usaha. Jadi kalau saya sih lebih kepada pendekatan warga sekitar yang pertama gitu ya, warga sekitar, kemudian yang kedua adalah pendekatan kemampuan. Ya, pertama untuk warga sekitar. Jadi memang sekitar 70% di tempat saya yang kerja itu memang warga sekitar. Warga situ. Jadi saya memang di awal sejak saya lulus kuliah itu pengen coba membantu masyarakat. Niat saya seperti itu gitu kan. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki untuk membuat sebuah bisnis. Ya, saya coba libatkan warga sekitar di situ untuk bantu bisnis saya. Selebihnya saya coba untuk rekrut dari luar. Kayak misalkan bagian content creator, bagian customer service gitu kan. Saya dibantu dari tim yang dari luar. Selebihnya seperti itu, dan alhamdulillah meskipun ada yang keluar, ada yang masuk, tetap polanya sama. Polanya sama. Apa tuh? Jadi polanya itu ya tadi yang butuh kemampuan skill tertentu, saya ngambilnya dari luar. Oh, yang butuh skill tertentu. Skill tertentu. Kayak tadi misalkan customer service sama content creator kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk bagian tenaga gitu ya, tenaga di dapur gitu kan. Yang penting siapa saja gitu kan yang memang mau bekerja, asal komitmen sesuai dengan SOP yang kita berikan. Ya. Masaknya, jam kerjanya dan yang lainnya gitu. Oh, oke. Berarti ada yang kalau di Akang itu berarti ada yang punya ada yang skill, ada yang memang ini mah sebenarnya kayak operator lah ya Ya, sifatnya. operator, Ya, kayak operator ya. gitu, betul. Oke. Tidur berapa jam Kang? Tidur sih sebenarnya normal-normal aja ya. Normal aja? Normal-normal aja gitu kan. Karena gini sebenarnya selain 4 tadi kesibukan tadi, 3 tadi, sebenarnya ada yang keempat gitu kan. Apa tuh? Yaitu ngurus anak. Ngurus anak guys, oke siap. Jadi saya sebagai bapak-bapak gitu ya, sampai saat ini masih senang antar jemput anak sekolah. Jadi memang di waktu-waktu tertentu berangkat pagi misalkan ya bareng sama anak sekolah. Pulang anak sekolah ya saya jemput gitu kan. Jadi saya masih senang terlibat untuk antar jemput anak sekolah. Itu biasanya di jam-jam berangkat, jam pulang lah. Biasanya kalau anak di waktu normal pulang jam 1:30, ya udah saya ketika ada kegiatan 1:30 harus udah jemput anak. Jemput dulu lah Jemput ya dulu gitu. gitu kan. Nanti selebihnya lanjut lagi. Atau misalkan ya udah dituntaskan sampai jam 1, misalkan saya kerjaan di lapangan, selebihnya saya jemput anak untuk keluarga. Tapi berarti pulang aman ya, jam sore berarti pulangnya? Enggak sampai malam gitu? Enggak sih, enggak tetap karena saya sebenarnya lebih banyak untuk kerjaan itu kalau di lapangan itu siang aja, pagi ke siang lah gitu kan. Selebihnya siang ke sore itu atau malam itu banyak bekerja di depan laptop lah. Jadi saya memang lebih senang konseptor lah ya gitu kan, planner gitu kan, menyiapkan segala sesuatu. Saya fokus pada itu. Yang menjalankan adalah tim saya gitu. Untuk yang akikah dan juga eduwisata. Selebihnya kalau yang travel umroh itu ya masih saya kerjakan sendiri dulu gitu ya. Jadi memang ada waktu tertentu saya fokus di travel umroh, biasanya saya coba menghubungi klien, menghubungi calon-calon jemaah gitu kan, follow up dan segala macamnya. Atau ada jemaah yang minta ketemu ya kita datangi kayak gitu. Berarti malam juga tetap ngekonsep ya berarti Kang? Tetap saya kadang di waktu-waktu tertentu mungkin gak setiap hari sih ya. Saya hitungannya memang jam 10 tuh udah beres gitu kan. Paling malam sih 11:30 gitu kan. Ya bangun normal subuh biasa gitu kan. Biasanya kalau lagi ada kerjaan atau bikin konten tertentu ya saya bisa sampai malam. Selebihnya ya udah saya ini aja tergantung kerjaan juga. Kalau lagi banyak ya bisa sampai malam. Kalau lagi nyantai ya habis isya juga suka tidur.
Kalau lagi Tapi wah ini mah tiga tiga bisnis tapi tidur masih aman. Wah ini mah keren banget sih. alhamdulillah. Termasuk ke dalam yang mungkin yang diimpikan oleh teman-teman Gen Z ini mah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga di luar sana pasti bisa. Yang penting tadi fokus dalam mengatur waktu dan kemampuan kita. Mengatur waktu Kang Ya, ya. mengatur waktu dan kemampuan kita. Yang penting itu ketika misalkan waktu kita tidak bisa ngatur ya, ini juga evaluasi juga buat saya pribadi gitu ya. Memang di momen-momen tertentu saya juga kadang kewalahan. Ya, ya. Karena tadi misalkan pesanan banyak, ini banyak gitu kan, kunjungan banyak. Terus di satu sisi ada tamu yang mau konsultasi umroh juga gitu Ya. kan. Ya itu saya harus bagi tim dan harus bagi waktu. Ketika tim itu sudah bisa didelegasikan, ya udah saya bisa mengerjakan yang lain. Jadi seorang leader itu juga harus memiliki kemampuan mendelegasikan sebuah pekerjaan. Misalkan pekerjaan A ya udah fokusnya kamu ngerjain A ya, misalkan di Edu Wisata misalkan jadi penanggung jawab hari ini nih. Ya. Misalkan saya nih, tapi saya lagi nggak ada, lagi ada kegiatan, ya udah ada tim yang lain gitu. Kalau tugas yang bisa didelegasikan tuh yang seperti apa sih Kang? Apa memang sebenarnya semuanya bisa atau wah ini kayaknya harus dipegang sama owner nih misalkan? Ada nggak yang kayak gitu Kang? Kalau untuk akikah dan Edu Wisata semuanya bisa didelegasikan. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Mulai dari mulai dari penyembelihan, kemudian masak, bertemu customer, pengiriman, pembayaran, itu pun juga udah bisa didelegasikan. Yang penting semuanya tercatat dengan baik. Misalkan kalau udah kalau pengiriman udah selesai, ada pembayaran misalkan. Kita juga ada misalkan grup transaksi, di situ harus jelas DP atau pelunasannya udah masuk atau gimana kayak gitu kan. Itu harus jelas. Kemudian untuk yang Edu Wisata pun juga sama. Ketika ada guru atau sekolah yang mau survei juga udah ada tim yang siap mendampingi untuk melihat-lihat lokasi yang ada di Wiratani. Seperti itu. Kalau gitu mah berarti udah autopilot gitu ya? Bisa dibilang Bisa autopilot dibilang lah. Tapi saya juga masih ini. Ya mungkin 80% lah ya. 80% lah. 80% lah. Nah ngomongin soal ini nih Kang nih. Kan berarti kan semua tugas bisa ke tim nih. Tapi Akang kenapa kadang suka masih ke tempat bisnis Kang? Oke. Gimana Kang? Karena sebenarnya sebagai business owner itu memang dia sebenarnya harusnya berperan sebagai konseptor gitu kan. Membuat planning, kemudian menyiapkan target dan yang lainnya gitu kan. Tapi memang saya itu lebih senang membuat planning juga, tapi lebih juga senang di lapangan juga gitu. Kenapa? Karena saya ingin melihat hasil karya saya lah ibaratnya gitu ya. Saya punya karya membuat sebuah program Edu Wisata, berjalan gak nih? Ketika saya memang tidak ada kerjaan untuk konseptor, saya mulai ke lapangan gitu kan. Jadi kembali di mana waktu itu saya bisa datang ke lapangan, saya datang. Tapi ketika tidak bisa ya saya tidak bisa. Ada memang beberapa waktu kunjungan itu saya tidak hadir di lapangan. Karena saya mungkin ada yang harus saya kerjakan, ada yang tadi mungkin sedang ada ketemu calon jamaah misalkan kayak gitu. Jadi semuanya bisa dikerjakan masing-masing. Kayak gitu. Kalau misalkan kan udah bisa dilepas semua nih, terus Akang ke lapangan tuh apa gitu? Hanya cuman ngontrol doang, ngobrol doang gitu? Sebenarnya ngecek misalkan, oke, stoknya masih tersedia nggak? Misalkan stok stok bumbu, stok boneka misalkan. Nah nanti cuma memang kalau untuk keuangan masih saya yang pegang. Ya. Untuk keuangannya gitu kan, uangnya masih saya pegang. Jadi misalkan tim dapur nih laporan ke saya butuh uang belanja untuk ini gitu kan. Oke, berarti saya harus mengeluarkan uang. Ya bisa aja sih saya transfer misalkan ketika saya nggak bisa datang ke dapur, saya transfer. Atau ya ketika saya bisa ya saya sekalian datang gitu kan. Sekalian lihat mengecek gitu kan. Karena memang ada beberapa ketika saya datang ke dapur tuh saya juga bawa belanjaan. Saya sebenarnya senang belanja ya di lapangan juga gitu ya. Jadi misalkan ketika ada beberapa item dapur yang enggak ada di dapur gitu kan,
saya juga senang belanja gitu kan. Pengen dilengkapi. Pengen ya. dilengkapi, saya belanja kadang beli beberapa untuk stok gitu ya. Ya. Karena ya saya senangnya lihat-lihat produk. Sebenarnya itu juga bisa jadi inspirasi buat saya. Misalkan saya beli ke tempat grosiran gitu kan, beli A, B, C, D gitu kan. Ternyata saya lihat-lihat produk, oh gini, ini kemasannya keren. Ini juga jadi bahan referensi saya juga gitu kan untuk wawasan produk lah gitu kan. Di situ juga saya belajar gimana caranya mengelola tempat grosiran kayak gitu kan. Ini barang apa aja yang harus ada. Itu juga mungkin salah satu pembelajaran lapangan saya gitu ya. Kalau misalkan saya bisa ke lapangan ya ke lapangan. Kalau misalkan saya tim dapur ada yang perlu dibeli, ketika saya masih bisa beli ya saya beli gitu kan. Contoh kebutuhan dapur kayak misalkan bumbu, saya sering belanja ke tempat grosiran itu. Sekali belanja tuh misalkan habis sekian banyak gitu kan. Itu tim dapur itu tinggal udah nyusun-nyusun aja gitu kan. Di situ sih saya ada rasa kepuasan sendiri gitu ya. Kenapa saya bisa melihat bisnis saya ini berkembang dengan bantuan teman-teman yang ada di dapur. Oke, berarti sebagian berarti kondisional itu mah ya Kang ya? Kondisional sih, situasional. Ya. Tidak memang semuanya digarap sama tim, tapi mungkin ya tadi 80% dikerjakan oleh tim, sisanya 20% ada beberapa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan. Oke. Jadi memang masih belum 100% karena saya masih senang mengerjakan itu gitu kan. Kalau misalkan semuanya dikerjakan tim nanti saya kerja apa? Tapi ini Kang katanya mah sih memang bagusan kayak gini. Ownernya tetap ikut ini. Iya, tetap mantau. Ya, ikut mantau. Tetap mantau. Katanya. Karena kadang kalau nggak ada ownernya tuh kayak hilang aja nyawanya gitu. Ya. Nggak tahu gimana gitu. Nggak ada arah lah, nggak ada yang mengarahkan. Ya. Jadi ya gitu, saya sebagai owner pun juga sesekali harus juga ke lapangan gitu kan. Harus mengecek, melihat, minimal menanyakan kabar mereka. Karena kita mengelola SDM, kita pun juga harus menyentuh mereka gitu kan, menyentuh hati mereka, menanyakan kabar gitu kan, kondisi kesehatan keluarga kayak gimana. Selebihnya ya udah mereka akan bekerja dengan semangat kembali. Jadi memang peran kita sebagai pemilik usaha pun juga harus standby juga gitu kan. Suka meeting sama tim gitu nggak Kang? Meeting sama tim misalkan ada yang dibahas apa gitu. Apa sih? Biasanya ada, cuman mungkin hitungannya kita nggak banyak ya. Artinya mungkin sebulan itu bisa 1 atau 2 kali aja gitu kan. Selebihnya nggak meeting formal. Oh, nggak meeting formal. Tapi ya by discuss aja gitu kan. Ketika meeting formal kita lakukan mungkin ada momen-momen tertentu, target-target tertentu atau informasi tertentu. Misalkan pernah waktu itu ya tadi ketika kita menghadapi situasi yang akan kredit, kita biasanya meeting dulu. Kayak misalkan tadi akikah lagi banyak, kemudian ada kunjungan eduwisata kayak gitu kan. Di situ kita akan bahas dulu. Tim A misalkan ngerjain ini, tim B ngerjain ini kayak gitu. Kita akan bahas detail sehingga di hari H itu tinggal pelaksanaan aja. Tidak perlu ngatur sana sini karena semuanya sudah dijelaskan di meeting itu. Oke. Nih mantap sih. Tapi masih bisa ada liburnya nggak sih Kang ini? Kang itu? Sebenarnya ini ya kalau Nggak bisnis ada liburnya. kadang setiap hari kerja. Oh, setiap hari kerja ya? Setiap hari harus kerja gitu kan. Tapi ya mungkin kalau tadi waktunya bisa fleksibel. Oh iya. Ya setiap hari saya bisa kerja. Ya kadang istri juga ngomel gitu kan kerja mulu. Kerja mulu, gitu. waduh. Kerja mulu gitu kan. Kadang ya saya juga ketika di rumah anak-anak juga kan butuh perhatian kita gitu kan. Jadi ya udahlah memang di waktu-waktu tertentu istri juga pernah bilang gitu kan. Ya udah di jam tertentu fokus sama anak gitu kan. Ya udah saya fokus di jam-jam tertentu fokus sama anak. Selebihnya kalau anak tidur ya apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan lagi gitu kan. Entah bikin konten, entah nyusun strategi atau apa kayak gitu kan. Sabtu Minggu berarti nggak libur Kang? Jarang sih. Jarang. Ya. Kuncinya itu ya guys, jarang libur ya. Kalau mau banyak bisnis kayak Kang Mapis ini. Jarang sih, tapi memang ada waktunya untuk libur juga, untuk keluarga juga. Ya itu mah by planning itu mah ya. By planning.
Tapi misalkan dari seharian itu di Sabtu Minggu misalkan ya udah saya ambil waktu kerja pagi sampai siang. Nah siang ke sore biasanya ngajak jalan anak-anak. Ya, Kayak setengah gitu. hari doang Setengah hari misalnya. lah biasanya gitu. Ya. Ya tetap aja setengah hari juga masuk Kang. Ya tetap sih. Tuh guys, jadi kalau misalkan mau bisnisnya banyak, berarti kita harus rela banyak waktu ya, mengorbankan waktu juga ya. Betul. Tadi pagi siang udah pasti kerja, Betul. malam kerja lagi, Sabtu Minggu pasti kerja. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu kitanya. Sebagai business owner harus pintar bagi waktu. Keluarga tetap ada waktu untuk keluarga, waktu untuk bisnis juga tetap harus ada. Hobi gitu nggak ada Kang, hobi Kang? Justru hobi saya itu kerja sebenarnya. Oh bisa kerja. Hobi saya sebenarnya di ternak gitu ya, di kandang gitu kan. Jadi iya. ya sambil ke kandang tuh ya sambil relax lah ya. Saya memang kalau sama ternak itu ada apa ya? Ketika melihat hewan ternak itu lagi makan misalkan itu ada rasa ketenangan aja gitu kan dalam diri saya. Jadi lebih tenang hidupnya ngelihat domba lagi makan gitu kan. Ya. Kan ada orang tuh yang hobi akuarium misalkan. Iya, Jadi sama aja kan. Sama aja ngelihat ikan kan enak, tenang gitu kan, relax kan, gitu. Nah, ini mas sekalian dibisnisin gitu. Iya gitu. Iya, siap. Waduh, mantap sekali nih. Tips buat teman-teman nih Kang yang pengen usahanya banyak juga. Kira-kira apa nih yang paling penting lah, yang paling penting. Oke, jadi teman-teman buat yang mau bisnisnya dalam tanda kutip bercabang gitu ya, sebenarnya bisa asal yang pertama teman-teman di bisnis yang pertama itu harus struggle dulu lah, harus kuat dulu. Harus kuat dulu bisnis yang pertama gitu kan, jangan sampai ketika bisnis yang pertama belum kuat sudah ditinggal, dalam arti ya fokus kita beralih ke bisnis yang kedua. Karena peralihan dari bisnis satu ke bisnis yang kedua untuk membangun bisnis berikutnya itu kita effort waktunya juga lumayan besar nih. Ketika saya mau fokus ke bisnis travel umroh nih yang baru nih, saya fokus pada umroh itu ya mungkin hampir seminggu itu saya fokus di ini. 80% waktu itu fokus untuk ke travel umroh. Selebihnya 20% ya paling saya ngecek kondisi stok barang, kemudian closing rate dari teman-teman kayak gitu. Jadi selebihnya saya fokus dulu. Tapi ketika sudah berjalan, sudah konsep yang udah saya buat itu berjalan dengan baik semua, baru semuanya akan normal kembali. Jadi tipsnya adalah teman-teman bisnis yang pertama itu harus fokus dulu. Harus struggle lah ya. Harus berjalan dengan baik. Jangan sampai tadi bisnis ditinggal malah nanti bisnis yang pertama malah tutup gitu kan. Itu apa Kang? Indikator wah ini udah bisa ditinggalin nih. Saya udah apa namanya? Wah, saya udah bisa nih bikin bisnis kedua. Nah, ciri-cirinya apa tuh, Bang? Ketika tugas kita sebagai owner itu atau tugas kita untuk menjalankan bisnis itu sudah ada yang menjalankan. Ciri-cirinya sih itu sebenarnya. Oh, itu. Berarti udah semuanya kelepas lah ya? Ya, nggak semuanya memang bisa dilepas. Yang penting tadi ada tim yang menjalankan. Ketika tim yang bisa berjalan sendiri sesuai dengan arahan kita, itu kita ada waktu untuk melanjutkan ke bisnis berikutnya. Ketika memang belum bisa ya udah teman-teman bisa fokus pada bisnis yang itu aja dulu. Jangan dulu ingin bercabang ketika yang ini belum fokus, belum kuat lah. Ketika sudah kuat baru. Ini juga saya masih coba untuk membuat kuat tiga-tiganya karena ya lumayan. Tiga-tiga ini untuk bisa bisnis ini berkembang dengan baik ya harus effort tenaga waktunya harus makin ekstra juga nih. Semakin ekstra ya guys. Semakin ekstra gitu ya. Jadi tadi ya tipsnya teman-teman harus fokus dulu untuk bisnis yang pertama. Ketika itu sudah bisa baru ke yang berikutnya. Dengan tadi bisa fokus bagi waktu. Kemudian mempunyai tim yang solid lah ya kita bisa sebut. Karena tim ini adalah tim yang akan menjalankan bisnis kita. Ketika tidak punya ya semuanya nanti akan berantakan. Kita tidak tersistem, kita tidak bisa berjalan sendirian nantinya. Kita harus rekrut tim yang memang tim kita akan membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Selebihnya mengikuti saja gitu ya. Bisnis yang baru itu apa, ya tekuni, jalani.
Ketika memang melihat ini adalah potensi dan bisa menghasilkan, ya jalankan. Tapi ketika sudah dijalani ternyata makin nggak karuan nih, ya udah. Dan kita juga harus berani untuk menutup bisnis itu. Ketika itu tidak tidak profitable lah Iya, istilahnya tidak gitu kan. profitable. Abang pernah tuh yang kayak gitu, yang nggak profitable? Pernah. Oh, pernah? Dulu sebenarnya sebelum ada Eduwisata gitu ya. Eduwisata belum seramai sekarang itu saya pernah punya dulu tuh pet shop Pet shop, iya, gitu kan. pet shop. Cuman di situ saya mungkin yang ya tadi tempatnya mungkin kurang strategis, kemudian secara kebutuhan perlengkapannya juga kurang gitu ya. Jadi akhirnya peminatnya juga sepi, tidak terlalu rame. Akhirnya udah saya lebih baik fokus saja deh ke Eduwisata. Jadi pet shopnya saya tutup gitu. Itu memang ya kita harus berani juga sebagai business owner membuka bisnis dan menutup bisnis gitu kan. Iya. Ya apalagi kalau nggak cuan lah istilahnya. Ngapain kalau bisnis minus kalau nggak mulu cuan gitu ya, kan. Waduh. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa lah ya. Kita sebagai business owner, sebagai pengusaha itu sebagai yang memiliki usaha Ya. harus banyak-banyak berdoa lah, minta kelancaran bisnis sama sama Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Oke, mantep nih podcast makan habis. Em, ada yang kelewat kayaknya Kang. Saya baru kepikiran tadi Kang. Kalau bisnisnya banyak itu subsidi silang atau enggak sih Kang? Oke, sejauh ini saya coba untuk membaginya secara proporsional. Artinya saya komitmen untuk keuangan ya. Ya udah fokus untuk hasil dari akikah misalkan Ya. ya. Ya udah fokus untuk keperluan itu saja. Untuk dari Eduwisata ya fokus untuk Eduwisata saja, pengembangan ataupun Ya. apa untuk itu gitu kan. Dari travel umroh pun juga sama. Fokus untuk pengembangan di travel umroh gitu kan. Sekuat mungkin kita untuk coba memisahkan itu semua, tidak subsidi silang atau mungkin di awal saya subsidi silang ya. Untuk travel umroh yang baru nih. Subsidi silang dari apa? Dari konten periklanan. Jadi kan saya coba untuk mengiklankan produk umroh ini. Tentu yang modal umroh ini belum punya modal, saya coba ambil modal dari akikah. Modal awal ya. Modal awal gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah running dan sudah bisa menghasilkan juga gitu. Tapi memang menurut Akang bagusnya nggak subsidi silang ya? Menurut saya sih seperti itu karena semuanya biar jelas. Biar jelas. Uang A, uang B, uang B gitu kan. Jadi tidak dicampur adukan. Karena nanti bingung juga kan pembukuannya juga. Iya sih. Ya kecuali di pembukuan itu nilai sekian dipinjam ke bisnis A gitu kan. Nilai sekian dipinjam ke bisnis B misalkan kayak gitu ya. Yang penting harus ada pencatatan. Karena kalau mikirnya kan kadang misalkan ada yang redup satu gitu. Wah ini gimana nih buat tim yang ini atau buat pengeluaran yang ini redup kita belum ada gak bisa mengambil kemana nih uangnya kan gitu. Ya ketika memang kita modalnya besar ya bisa aja subsidi silang gitu kan. Tapi kalau saya gitu ya modalnya masih terbatas, ketika memang ada yang redup ya udah kita coba mengkondisionalkan, artinya mengkondisikan apakah memang itu pemangkasan gaji misalkan atau misalkan yang menutup bisnis itu sendiri gitu. Karena nggak ini ya. Karena nggak nutup operasional kayak gitu. Itu aja sih. Oke, itu ya guys. Jangan jangan terjebak lah ya. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Wah, kayaknya ada subsidi dulu. Padahal harusnya sih ditutup ya. Iya. Gitu ya. Oke, Kang. Terakhir nih Kang Dev, yang mau disampaikan atau ada promosi atau apalah, ada apa nih? Atau kedepannya ada apa nih? Kedepannya nih, apa rencana mungkin? Oke, jadi pertama mungkin ya sharing ya buat teman-teman semua yang memang belum punya bisnis, ayolah mulai berbisnis gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah dengan berbisnis itu pertama memang dari segi waktu kita akan lebih fleksibel nantinya, tapi memang harus fokus di awal. Itu ketika udah punya bisnis, insya Allah teman-teman akan lebih bisa mengembangkan diri. Saya bisa mengembangkan diri ketika saya menjalankan bisnis yang pertama. Alhamdulillah udah berjalan dengan baik. Saya ada waktu lebih untuk bisa mengupgrade diri sehingga muncullah bisnis-bisnis yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi yang penting teman-teman
jangan jangan malu untuk memulai bisnis meskipun memang banyak orang yang mencaci gitu ya, banyak orang yang menyepelekan gitu ya. Jadi ya itu anggap aja angin lalu. Karena mungkin yang mencaci, yang menyepelekan kita mungkin akan menangis ketika kita sudah sukses. Nah itu guys ya. Jadi semangat terus buat teman-teman yang mau Semangat terus. bisnis. Ayo diulik lagi kira-kira mau bisnis apa nih. Dan buat yang udah berbisnis mungkin bisa dikembangkan lagi bisnisnya mau jadi ke arah mana gitu ya. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di komen-komen ya kalau ada punya pertanyaan. Juga di like dan subscribe di channel Kebun Desain. Sampai jumpa di video berikutnya.